Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Badrul Faridzi. Saya dari kelas AK 501 dengan NIM 24030100243. Di sini saya akan melakukan pemaparan terkait implementasi strategi bisnis PT Telkom Indonesia Tbk di era digital. Hal ini disusun untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen strategik di Universitas Siber Asia. Masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu terkait pendahuluan. Di sini saya akan memulainya dengan profil dari PT Telkom Indonesia Tbk. Jadi PT Telkom Indonesia Tbk ini merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom Indonesia sendiri memiliki berbagai lini bisnis utama, antara lain ada layanan telekomunikasi, seperti menyediakan layanan telepon tetap atau fixed line dan telepon seluler melalui Telkomsel. Kemudian ada layanan internet dan data, seperti menyediakan layanan internet broadband seperti IndiHome, serta solusi data center dan cloud computing. Kemudian ada juga jaringan infrastruktur, yaitu mengelola infrastruktur jaringan serat optik, satelit, dan kabel bawah laut. Kemudian ada juga layanan digital dan IT services, mencakup pengembangan platform digital, solusi enterprise, serta layanan teknologi berbasis AI, IoT atau Internet of Things, dan Big Data. Kemudian ada juga layanan TV dan media, seperti menyediakan layanan IPTV dan konten digital melalui IndiHome TV dan Maxstream. Jadi mengapa saya mengambil perusahaan ini sebagai objek analisis? Saya mengacu pada berbagai jurnal penelitian. Yang pertama dari TAMPI, bahwa perusahaan ini berhasil menciptakan nilai tambah melalui penawaran produk dan layanan yang unik yang membedakannya dari pesaing di pasar telekomunikasi Indonesia. Kemudian dari jurnal penelitian Wijaya dan Mandiri, bahwa analisis komunikasi bisnis Telkom ini berdasarkan model komunikasi pemasaran telah terintegrasi yang menunjukkan bahwa perusahaan ini telah menerapkan strategi komunikasi yang efektif untuk menjangkau berbagai segmen pelanggan. Ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu terkait analisis dari strategi yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia. Jadi sebelum masuk ke dalam strategi, tentu PT Telkom ini memiliki visi dan misinya untuk menjalankan bisnisnya. Visi dari PT Telkom sendiri yaitu menjadi digital telco atau telecommunication, pilihan utama untuk memajukan masyarakat.
Untuk misinya sendiri, yang pertama memimpin pasar digital di Indonesia melalui pengembangan infrastruktur, platform, dan layanan digital yang inovatif. Kemudian menyediakan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan dengan layanan yang andal, cepat, dan berkualitas. Kemudian mendukung transformasi digital nasional dengan membangun ekosistem digital yang berkelanjutan. Yang keempat adalah meningkatkan nilai bagi pemenang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan menjalankan bisnis secara profesional dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Dan yang kelima adalah mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global dalam industri teknologi dan telekomunikasi. Selanjutnya, untuk menganalisis perusahaan ini, kita dapat menggunakan alat berupa metode SWOT yang merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam perencanaan strategis untuk menilai kelayakan sebuah bisnis. Metode ini membantu menganalisis 4 aspek utama yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha, yaitu kekuatan atau strength, kemudian kelemahan atau weakness, kemudian peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Dalam segi keunggulan, PT Telkom Indonesia sendiri memiliki kekuatan utama berupa infrastruktur jaringan yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Keunggulan ini memberikan kelebihan yang signifikan dibandingkan para pesaing yang jangkauannya terbatas di wilayah tertentu. Infrastruktur yang luas ini memungkinkan Telkom memberikan layanan telekomunikasi yang handal, mendukung konektivitas masyarakat, dan mempercepat penetrasi digital di berbagai daerah, termasuk kawasan yang sulit dijangkau. Model bisnis Telkom juga sangat beragam, mencakup layanan data internet, suara, SMS, hingga layanan digital seperti streaming video, gaming, dan solusi berbasis cloud. Diversifikasi ini menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan dalam menjaga stabilitas pendapatan bahkan saat terjadi penurunan pada layanan tradisional seperti SMS. Sebagai perusahaan BUMN, Telkom memiliki hubungan baik dengan pemerintah yang mendukung pelaksanaan proyek nasional seperti pembangunan infrastruktur digital di desa-desa dan penyediaan layanan internet untuk sektor pendidikan dan pemerintahan. Kepercayaan ini memberikan nilai tambah kompetitif bagi Telkom di mata publik maupun mitra kerja. Namun, Telkom juga menghadapi beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Meskipun memiliki infrastruktur yang luas, sebagian masih bergantung pada teknologi lama yang membutuhkan modernisasi untuk mendukung layanan baru seperti jaringan 5G. Selain itu, model bisnis Telkom cenderung menawarkan layanan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan beberapa pesaing, yang menjadi tantangan dalam menarik pelanggan dari segmen yang sensitif terhadap harga. Di sisi lain, Telkom memiliki jumlah tenaga kerja yang besar, tetapi terkadang pengelolaannya belum sepenuhnya efisien. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam menghadapi kebutuhan operasional yang dinamis dan mengoptimalkan alokasi anggaran perusahaan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Telkom perlu untuk terus berinovasi dalam teknologi, menyesuaikan strategi harga, serta meningkatkan efisiensi operasional guna mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri telekomunikasi di Indonesia. Di tengah meningkatnya penetrasi internet di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau, menghadirkan peluang besar bagi Telkom untuk memperluas pangsa pasarnya. Dengan infrastruktur jaringan yang luas, Telkom dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat kehadirannya di wilayah-wilayah baru, sekaligus mendukung pemerataan akses digital di seluruh negeri. Perkembangan teknologi seperti IoT juga membuka pintu bagi Telkom untuk mendiversifikasi portofolio layanannya. Peluang ini mencakup sektor rumah pintar, kendaraan terkoneksi, dan solusi berbasis IoT. Untuk
kebutuhan bisnis yang semakin diminati oleh masyarakat urban dan pelaku industri. Ditambah dengan populasi Indonesia yang terus bertumbuh, terutama di segmen generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi, Telkom memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak pelanggan melalui layanan digital inovatif yang sesuai dengan gaya hidup modern. Namun di sini Telkom juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak kalah signifikan, munculnya kompetitor baru, terutama perusahaan telekomunikasi dengan strategi perang harga yang agresif menjadi ancaman nyata bagi Telkom dalam mempertahankan pangsa pasar. Tantangan ini semakin diperparah oleh regulasi pemerintah seperti batasan harga layanan telekomunikasi atau aturan baru terkait spektrum frekuensi yang dapat membatasi fleksibilitas Telkom dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, perubahan teknologi yang begitu cepat memaksa Telkom untuk terus berinvestasi dalam modernisasi jaringan dan pengembangan layanan baru. Jika tidak dilakukan dengan tepat waktu, perusahaan berisiko kehilangan daya saingnya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Telkom harus mampu mengelola sumber daya dengan efisien, berinovasi dalam menciptakan layanan yang relevan, dan menjalin kolaborasi strategis dengan mitra teknologi. Dengan demikian, Telkom tidak hanya dapat menjaga posisi sebagai pemimpin pasar, tetapi juga memperkuat perannya dalam mendukung transformasi digital di Indonesia. Dalam hal adaptasi, PT Telkom Indonesia telah menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pasar melalui berbagai strategi inovatif. Salah satu langkah utamanya adalah investasi besar-besaran dalam pengembangan jaringan 4G dan 5G untuk menyediakan akses internet yang lebih cepat, stabil, dan andal. Langkah ini tidak hanya menjawab permintaan konsumen yang semakin bergeser ke layanan berbasis data, tapi juga memperkuat posisi Telkom sebagai pemimpin dalam transformasi digital di Indonesia. Untuk mendukung adaptasi terhadap era digital, Telkom telah menghadirkan berbagai layanan berbasis aplikasi seperti MyTelkom yang mempermudah pelanggan dalam mengelola layanan mereka. Selain itu, Telkom juga meluncurkan platform digital seperti Maxstream yang menghadirkan layanan video streaming dan dunia games yang berfokus pada kebutuhan gaming. Kedua layanan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan hiburan berbasis data yang terus meningkat. Telkom juga memanfaatkan teknologi Big Data untuk menganalisis perilaku konsumen secara mendalam. Dengan pendekatan ini, Telkom dapat menghadirkan penawaran yang lebih personal dan relevan, seperti paket data khusus untuk streaming video atau gaming, yang dirancang sesuai kebutuhan spesifik pelanggan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat loyalitas mereka terhadap layanan Telkom. Di samping itu, Telkom terlibat aktif dalam kolaborasi dengan berbagai startup melalui Telkom Innovation Center. Inisiatif ini memberikan dukungan kepada startup dalam mengembangkan teknologi baru yang inovatif, sehingga tidak hanya memperkaya ekosistem digital di Indonesia, tetapi juga membantu Telkom menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan kombinasi strategi teknologi, personalisasi layanan, dan kolaborasi, Telkom mampu mempertahankan relevansinya di tengah kompetisi yang semakin ketat dan memperkuat perannya dalam mendorong transformasi digital di Indonesia.
Jadi berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Antara lain yang pertama, Telkom perlu mempercepat modernisasi infrastruktur jaringan untuk mendukung perkembangan teknologi 5G. Yang kedua, Telkom disarankan untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan digital seperti IoT dan aplikasi berbasis cloud. Kemudian, yang ketiga, optimalisasi efisiensi operasional dapat dilakukan melalui otomatisasi dan analitik big data. Yang keempat, Telkom sebaiknya meningkatkan penetrasi pasar di wilayah terpencil untuk memperluas jangkauan layanan. Yang kelima, penguatan sistem keamanan jaringan diperlukan untuk menghadapi risiko serangan siber dan menjaga keandalan layanan. Yang keenam, Telkom dapat memperluas ekosistem digitalnya dengan meningkatkan kolaborasi bersama startup dan perusahaan teknologi. Yang ketujuh, penyusunan paket layanan yang fleksibel dan terjangkau penting untuk menjaga daya saing di pasar yang kompetitif. Dari hasil analisis yang telah kita lakukan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa PT Telkom Indonesia ini memiliki strategi yang kuat dan kompetitif di industri telekomunikasi Indonesia. Keunggulan utama perusahaan ini terletak pada jaringan yang luas, diversifikasi layanan, dan hubungan strategis dengan pemerintah dan BUMN. Namun, Telkom juga menghadapi beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada infrastruktur lama dan persaingan harga di pasar yang kompetitif. Untuk tetap relevan di era digital, Telkom telah menunjukkan kemampuan adaptasi melalui investasi pada teknologi baru, inovasi digital, serta personalisasi layanan berbasis data. Langkah-langkah ini memungkinkan Telkom untuk menjawab perubahan kebutuhan pelanggan dan tren teknologi. Selain itu, peluang besar terbuka melalui pertumbuhan permintaan data, perkembangan teknologi digital seperti IoT, dan populasi Indonesia yang terus meningkat. Namun, Telkom juga perlu menghadapi tantangan seperti persaingan yang semakin ketat, perubahan regulasi, dan kecepatan perkembangan teknologi. Melalui pemanfaatan analisis SWOT, Telkom dapat mengoptimalkan kekuatan dan peluangnya, sekaligus mengatasi kelemahan serta ancaman yang ada. Dengan strategi yang tepat, Telkom berpotensi untuk terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar telekomunikasi di Indonesia. Pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.